Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Kreator Amatir. Kali ini kami akan menceritakan cerita pelet cinta terlarang bagian kedua. Namun sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen dan bagikan ke media sosial teman-teman semua, untuk membantu mengembangkan channel ini. Kita langsung saja ke ceritanya. Setelah kejadian di makam, desa Karangwangi kembali tenang. Bayu, meskipun selamat, tidak lagi sama. Ia sering melamun dan berbicara sendiri, seolah masih mendengar bisikan yang tak bisa didengar orang lain. Ratna memutuskan untuk tinggal di desa sementara waktu. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, saat Ratna sedang tidur, ia terbangun karena suara langkah kaki di luar kamarnya. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melihat Bayu berdiri di halaman, menatap ke arah hutan. "Bayu," panggil Ratna. Bayu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, napasnya berat. Lalu, dengan suara yang hampir berbisik, ia berkata, "Dia belum pergi." Ratna merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia tahu siapa yang dimaksud Bayu, Mbah Kromo. Keesokan harinya, Kiai Darman memeriksa Bayu. "Kau masih merasa ada sesuatu di dalam dirimu?" tanyanya. Bayu mengangguk pelan. "Setiap malam, aku melihat bayangan di sudut kamarku. Aku mendengar suara yang berbisik, memanggil namaku." Ratna menggenggam jimatnya erat. Seharusnya Mbah Kromo sudah lenyap. Tapi jika dia masih ada. Kiai Darman menatap mereka dengan ekspresi serius. Mungkin dia belum sepenuhnya musnah. Mungkin ada bagian dari dirinya yang masih bertahan, sesuatu yang tertinggal. Sore harinya, Ratna mencoba menyelidiki rumah lama Mbah Kromo yang sudah lama terbengkalai di pinggir desa. Saat ia memasuki rumah itu, hawa dingin langsung menyergapnya. Debu dan jaring laba-laba memenuhi ruangan, tetapi di tengah kegelapan, ada cermin retak yang masih berdiri tegak di dinding. Saat Ratna mendekat, ia melihat bayangan di dalam cermin, bayangan seseorang yang tersenyum. Sebuah suara berbisik dari dalam cermin, "Aku akan kembali." Ratna membeku. Ratna mundur perlahan, merasakan hawa dingin menjalar dari cermin retak itu. Bayangan di dalamnya semakin jelas. Wajah Mbah Kromo yang seharusnya sudah lenyap. "Kau pikir bisa menyingkirkanku begitu saja?" Suara seraknya bergema di ruangan kosong. Ratna menggenggam jimatnya, mencoba membaca doa. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikannya, cermin itu tiba-tiba bergetar hebat. Retak-retaknya semakin melebar, lalu meledak. Ratna terlempar ke belakang, kepalanya terbentur lantai. Saat pandangannya mulai kabur, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan hitam keluar dari pecahan cermin itu dan melayang ke arah desa. Sebelum semuanya gelap, ia mendengar suara terakhir dari Mbah Kromo. "Aku hanya butuh tubuh baru. Dan Bayu adalah pilihan yang sempurna." Bayu terbangun di rumahnya dengan napas memburu. Keringat membasahi tubuhnya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh sosok-sosok tanpa wajah, dan di depannya Mbah Kromo tersenyum, mengulurkan tangan. Bayu memegang kepalanya yang berdenyut. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Suara-suara mulai berdengung di kepalanya, bisikan yang semakin lama semakin jelas, "Serahkan dirimu, dan kau akan menjadi lebih kuat." Bayu menjerit, tetapi suara itu tidak pergi. Sementara itu, Ratna terbangun dengan kepala masih pening di rumah Kiai Darman.
Mbah Kromo belum pergi, bisiknya. Kiai Darman mengangguk, ekspresinya penuh kecemasan. Dan aku takut dia sedang mencari wadah baru. Mereka saling berpandangan. Bayu, tanpa membuang waktu, mereka berlari ke rumah Bayu. Namun, saat mereka sampai di sana, pintu sudah terbuka. Dan Bayu tidak ada di tempatnya. Di dinding kamar Bayu, terukir dengan darah, "Aku sudah kembali." Malam itu, angin berhembus kencang, membawa aroma dupa dan anyir darah. Ranti terbangun dari tidurnya dengan tubuh gemetar. Mimpi buruk yang ia alami terasa begitu nyata. Mbah Kromo berdiri di ambang pintu kamarnya. Tubuhnya yang renta terlihat lebih menyeramkan dengan mata kosong dan senyum penuh kebencian. Dari kejauhan, suara lolongan anjing menggema, seakan menandakan sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Ranti mendekap dirinya sendiri, lalu menoleh ke jendela. Di luar, bulan purnama bersinar redup di balik kabut tebal. Tapi ada sesuatu yang aneh. Bayangan hitam berdiri di pekarangan rumahnya. Saat ia hendak berteriak, bayangan itu bergerak cepat, dan tiba-tiba gedebuk. Suara benda jatuh terdengar dari ruang tamu. Dengan langkah gemetar, Ranti membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Jantungnya berdetak kencang ketika ia melihat sosok seseorang berdiri membelakanginya. "Aku sudah bilang, kau tidak bisa lari dari ini, Ranti." Suaranya berat, serak, dan penuh dendam. Sosok itu berbalik perlahan, dan Ranti menjerit. Wajah Mbah Kromo penuh dengan luka menganga, kulitnya mengelupas, matanya bersinar merah. Tiba-tiba, api dari lampu minyak di meja menyala lebih besar. Bayangan di dinding bergerak sendiri, seperti ada banyak tangan tak terlihat yang menjulur ke arahnya. Ruangan itu mendadak terasa sesak dan berputar. "Sekarang waktunya kau menepati janji, Ranti. Kau milikku." Seketika, tubuh Ranti terasa kaku. Napasnya tersengal saat sesuatu yang dingin merayap di kulitnya. Tangan-tangan hitam muncul dari lantai, meraih kakinya, menariknya ke bawah. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat, dan malam itu, jeritannya teredam oleh suara angin yang menderu. Pagi datang dengan kesunyian yang ganjil. Seno tiba di rumah Ranti setelah menerima pesan aneh darinya semalam. Saat ia membuka pintu, aroma busuk menyeruak, membuatnya hampir muntah. Ruangan itu berantakan, tapi yang paling membuatnya merinding adalah jejak kaki hitam yang mengarah ke kamar Ranti. Dengan hati-hati, Seno mendorong pintu kamar. Tempat tidur kosong, tetapi ada sesuatu di dinding. Tulisan dengan darah, "Aku kembali." Ini belum selesai. Seno mundur selangkah, wajahnya pucat. Ia tahu, teror Mbah Kromo belum berakhir. Lalu, dari dalam lemari, terdengar suara bisikan. Pelan, tetapi jelas, "Seno, bantu aku." Suara Ranti. Tapi ada sesuatu yang janggal. Sesuatu yang bukan manusia. Seno berdiri kaku di depan lemari. Suara Ranti terdengar lirih dari dalamnya, tetapi ada sesuatu yang janggal. Nada suaranya serak, seolah-olah berasal dari tenggorokan yang penuh luka. Dengan tangan gemetar, Seno meraih gagang lemari dan membukanya perlahan. Pintu lemari berderit, dan di dalamnya kosong. Tidak ada apa-apa, hanya pakaian yang tergantung berantakan, namun, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Aroma anyir darah semakin menusuk hidung.
Dan saat ia hendak melangkah mundur, sesuatu bergerak di dalam lemari, bayangan hitam yang merayap di sela-sela pakaian, membentuk wajah Ranti. "Seno, tolong aku." Suara itu kembali terdengar, tapi kini lebih jelas. Wajah Ranti muncul sepenuhnya dari bayangan. Matanya kosong, tangannya terulur keluar seakan meminta bantuan. Seno mundur dengan napas memburu. "Ranti, apa yang terjadi padamu?" "Dia membawaku. Aku tidak bisa keluar." Suara Ranti tercekat, seolah ada sesuatu yang mencekiknya. "Jangan percaya siapapun, Seno." "Mbah Kromo." Dia, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, bayangan hitam itu menghisap wajah Ranti kembali ke dalam kegelapan. Dari dalam lemari, terdengar suara tawa pelan, berat, parau, dan penuh kebencian. Seno tersentak. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi sebelum ia bisa berpikir, pintu lemari tertutup sendiri dengan berat. Angin kencang bertiup di dalam kamar, membuat benda-benda berjatuhan. Cermin di sudut ruangan retak. Dan di permukaannya, sebuah kalimat mulai muncul seperti digores dengan kuku tajam, "Jangan campur tangan, atau kau akan menyusulnya." Seno merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu ini bukan lagi permainan biasa. Mbah Kromo belum musnah, dan kini ia mengincar siapa saja yang mencoba menghalangi rencananya. Dengan tangan gemetar, Seno mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. "Kang Joyo, aku butuh bantuan. Ranti hilang." Ini ada hubungannya dengan Mbah Kromo. Di seberang telepon, suara laki-laki tua terdengar berat dan serius. "Kau harus datang ke rumahku sekarang. Kalau kita terlambat, Ranti tidak akan bisa kembali." Seno menelan ludah. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar rumah, tanpa menyadari bahwa dari dalam cermin, sepasang mata merah masih mengawasinya. Seno mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi menuju rumah Kang Joyo, seorang dukun tua yang dikenal memiliki ilmu kebatinan yang kuat. Pikirannya terus dipenuhi wajah Ranti yang terperangkap dalam bayangan. Ia tahu, ini bukan sekadar gangguan roh biasa. Mbah Kromo semakin kuat, dan ia sedang merencanakan sesuatu yang lebih mengerikan. Setibanya di rumah Kang Joyo, ia disambut dengan suasana yang mencekam. Di halaman, dupa menyala dengan asap putih yang berputar seperti kabut. Kang Joyo sudah menunggu di beranda, mengenakan kain hitam dengan mata tajam menatap Seno. "Masuk. Waktunya tidak banyak." Seno mengangguk dan mengikuti Kang Joyo ke dalam. Begitu duduk, Kang Joyo mulai membaca mantra sambil menutup matanya. Beberapa saat kemudian, ia membuka mata dan menatap Seno dengan wajah serius. Ranti tidak sepenuhnya hilang. Ia terjebak di antara dua dunia. Mbah Kromo menjadikannya tumbal agar bisa kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Seno mengepalkan tangannya. Bagaimana cara menyelamatkannya? Kang Joyo mengambil sebuah cermin kecil yang sudah retak di sudutnya, lalu meletakkannya di lantai. Ia mengoreskan jarinya hingga berdarah dan meneteskan darah itu ke permukaan cermin. Seketika, cermin itu bergetar, dan kabut hitam mulai muncul dari dalamnya. "Seno, pegang cermin ini erat-erat. Ini adalah pintu ke alam di mana Ranti terperangkap." Seno ragu sejenak, tapi ia tahu tidak ada pilihan lain. Ia menggenggam cermin itu, dan tiba-tiba, tubuhnya terasa seperti ditarik ke dalam pusaran angin kencang. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam kegelapan.
Ketika Seno membuka matanya, ia berada di tempat yang asing. Langit berwarna merah darah, tanahnya dipenuhi akar-akar hitam yang bergerak sendiri seperti ular. Di kejauhan, terdengar suara bisikan dan jeritan-jeritan menyayat. Ia berjalan perlahan, menyusuri tanah tandus itu. Lalu, di tengah kabut hitam, ia melihat Ranti. Ranti berdiri dengan tubuh gemetar, pakaiannya robek, matanya kosong. Tapi yang paling mengerikan, di belakangnya berdiri sesosok makhluk tinggi dengan kulit menghitam, matanya merah menyala, dan mulutnya menyeringai lebar. "Embah Kromo, kau datang juga?" "Seno," suara Embah Kromo bergema, penuh kepuasan. "Sekarang, kau juga akan menjadi bagian dari kegelapan ini." Seno mundur selangkah, tetapi tanah di bawahnya mulai retak. Dari celah-celahnya, tangan-tangan hitam menjulur, siap menariknya ke dalam jurang tanpa dasar. Seno menatap Embah Kromo dengan ketakutan, tetapi ia tak bisa mundur. Ranti masih terjebak, dan ia harus menyelamatkannya. "Aku tidak akan membiarkanmu menang, Embah Kromo," teriak Seno. Embah Kromo tertawa, suaranya menggema di udara yang kelam. "Kau pikir bisa melawan aku? Aku sudah mati, tetapi jiwaku abadi. Pelet ini mengikat jiwamu juga, Seno. Kau dan Ranti milikku selamanya." Tanah di sekitar mereka semakin merekah, dan tangan-tangan hitam mencoba menarik Seno ke dalam kegelapan. Tapi sebelum semuanya terlambat, Seno mengingat sesuatu, cermin Kang Joyo. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat cermin itu ke arah Embah Kromo. Cahaya putih tiba-tiba menyembur dari permukaannya, menyapu kegelapan seperti kilat yang menghantam malam. Embah Kromo menjerit, tubuhnya mulai mengelupas seperti terbakar. "Tidak! Tidak!" Ranti, yang sebelumnya tak bergerak, tiba-tiba tersadar. Matanya menatap Seno dengan ketakutan. "Seno, bantu aku." Seno bergegas menarik tangan Ranti, dan saat itu juga, tanah mulai runtuh lebih cepat. Embah Kromo terus meronta, tubuhnya terhisap ke dalam lubang neraka yang ia ciptakan sendiri. Sebelum tubuhnya lenyap sepenuhnya, ia menatap Seno dan Ranti dengan mata membara. "Aku akan kembali." Lalu, semuanya meledak dalam semburan cahaya putih. Seno terbangun di lantai rumah Kang Joyo. Tubuhnya lemas, tetapi ia segera menoleh ke samping dan melihat Ranti, terbaring di sana, napasnya tersengal. Tetapi hidup, Kang Joyo menghela napas lega. "Kalian berhasil." Seno menggenggam tangan Ranti erat-erat. "Kita selamat." Namun, Kang Joyo tetap memasang ekspresi waspada. Embah Kromo memang terlempar kembali ke alamnya, tetapi itu bukan berarti dia sudah musnah. Jika ada seseorang yang membuka jalannya lagi, dia bisa kembali. Seno dan Ranti saling berpandangan, tahu bahwa mimpi buruk ini belum sepenuhnya berakhir. Di luar rumah, angin berhembus pelan, membawa bisikan samar yang hampir tak terdengar, "Aku akan kembali." Malam itu, Seno tak bisa tidur. Meskipun Kang Joyo berkata mereka telah menyegel Embah Kromo, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Setiap kali ia menutup mata, ia bisa mendengar suara samar, bisikan lirih yang berasal dari sudut kamar. "Aku belum pergi, Seno." Seno terbangun dengan tubuh berkeringat. Ia mengusap wajahnya dan menoleh ke arah Ranti yang masih tertidur di kasur. Napasnya terdengar teratur, tetapi wajahnya tampak gelisah. Perlahan, ia bangkit dan berjalan menuju dapur untuk mengambil air.
Tapi saat ia melangkah keluar kamar, langkahnya terhenti. Di depan pintu rumah Kang Joyo, berdiri sesosok bayangan. Sosok itu tinggi, tubuhnya kurus dengan kepala tertunduk. Rambut panjang menutupi wajahnya. Dan di tangannya yang hitam legam, tergenggam seikat bunga melati layu. Seno menahan napas. "Siapa di sana?" Bayangan itu perlahan mengangkat kepalanya. Dari balik rambut yang kusut, sepasang mata merah menyala menatapnya lekat-lekat. "Kau pikir ini sudah berakhir?" Seno mundur, jantungnya berdegup kencang. Tapi saat ia hendak berteriak, bayangan itu tiba-tiba menghilang, seakan tertelan oleh gelapnya malam. Keesokan paginya, Kang Joyo duduk di beranda rumahnya, menghisap rokok dengan wajah serius. Ia menatap Seno dan Ranti yang masih terlihat pucat. "Semalam aku mendengar sesuatu," kata Seno, menceritakan kejadian yang ia alami. Kang Joyo menghela napas berat. "Aku sudah menduganya. Ada seseorang yang mencoba membangkitkan Mbah Kromo kembali." Ranti menatapnya dengan ketakutan. "Tapi siapa yang ingin melakukan itu? Bukankah semua orang takut padanya?" Kang Joyo menggeleng. "Tidak semua. Ada orang-orang yang haus akan kekuatan. Jika seseorang menemukan cara untuk membuka jalan bagi Mbah Kromo, maka ia akan kembali, lebih kuat, lebih ganas, dan lebih kejam." Seno mengepalkan tangan. "Kita harus menghentikan ini sebelum terlambat." Kang Joyo menatapnya tajam. "Kalau kau benar-benar ingin melawan, kita harus mencari tahu siapa yang mencoba membangkitkannya. Dan aku tahu harus mulai dari mana." Ranti menggenggam lengan Seno erat-erat. "Aku takut, Seno." Seno menoleh ke arahnya dan tersenyum kecil. Meskipun dalam hatinya, ia juga diliputi ketakutan, "Kita akan menghadapinya bersama." Di kejauhan, angin bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan tak kasat mata. Angin malam bertiup kencang saat Kang Joyo, Seno, dan Ranti berdiri di depan makam kosong Mbah Kromo. Suasana pemakaman terasa semakin mencekam, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik bayang-bayang nisan tua. Seseorang telah melakukan ritual pemanggilan, gumam Kang Joyo. Dan itu berarti Mbah Kromo telah kembali. Ranti menelan ludah, tubuhnya gemetar. Tapi, siapa yang ingin membangkitkannya? Siapa yang cukup gila untuk melakukannya? Seno mengepalkan tangan. "Aku akan mencari tahu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan makhluk itu kembali menguasai hidup kita." Kang Joyo mengangguk. "Kita harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat." Di tempat lain, di sebuah gubuk tua di pinggir desa, seorang pria duduk bersila di depan lilin yang hampir padam. Cahaya remang-remang menari di dinding, menciptakan bayangan yang bergerak sendiri. Ia menatap ke arah sesajen yang telah ia persembahkan, seekor ayam hitam tanpa kepala. Kain milik Ranti, dan segenggam tanah dari makam Mbah Kromo. Napasnya memburu saat udara di sekelilingnya tiba-tiba menjadi dingin. Suara bisikan halus mulai terdengar, "Semakin lama semakin jelas, kau telah memanggilku." Pria itu menelan ludah, tetapi senyum tipis muncul di wajahnya. "Aku ingin dia mencintaiku. Aku ingin Ranti menjadi milikku selamanya." Tiba-tiba, lilin di depannya padam, meninggalkan kegelapan yang pekat. Di sudut ruangan, bayangan menghitam berkumpul, berputar seperti asap yang meliuk-liuk. Lalu, dari dalam bayangan itu,
muncul sepasang mata merah menyala. Kalau itu yang kau inginkan, kau harus menyerahkan sesuatu sebagai gantinya. Pria itu mengangguk, lalu mengambil sebilah pisau tajam dari dalam kantongnya. Dengan tangan gemetar, ia menorehkan luka di telapak tangannya, membiarkan darahnya menetes ke sesajen. Aku siap menyerahkan jiwaku. Bayangan itu bergerak lebih cepat, membentuk sosok tinggi dengan tubuh kurus, kulit menghitam, dan senyum mengerikan yang menyeringai lebar. Mbah Kromo telah kembali, dan kali ini, ia lebih kuat. Di desa, kabar tentang kejadian aneh mulai menyebar. Hewan ternak mati tanpa sebab, air sumur menghitam, dan beberapa orang mengaku melihat sosok tinggi bermata merah berkeliaran di malam hari. Kang Joyo segera mengajak Seno dan Ranti untuk mencari tahu siapa yang membangkitkan Mbah Kromo. Mereka akhirnya menemukan petunjuk, sebuah gubuk tua di pinggir desa yang dulunya milik seorang lelaki bernama Bagas. Bagas pernah mencintai Ranti, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Ia menghilang beberapa bulan lalu setelah dikhianati seseorang yang menjanjikan ilmu pelet kepadanya. Kini, gubuknya dipenuhi bau anyir, dengan sesajen aneh berserakan di lantai. Dia sudah menyerahkan jiwanya. Gumam Kang Joyo. Mbah Kromo menjadikannya tumbal. Seno mengepalkan tangan. Lalu bagaimana cara menghentikannya? Kang Joyo menatap mereka tajam. Kita harus memutus rantai ilmu hitam ini dari akarnya. Itu berarti kita harus menghadapi Mbah Kromo sendiri. Malam itu, mereka mempersiapkan ritual untuk menghadapi Mbah Kromo. Kang Joyo menggambar lingkaran pelindung di tanah, sementara Seno dan Ranti membawa benda-benda yang pernah digunakan Mbah Kromo semasa hidupnya, peci tua, keris berkarat, dan kain kafan yang ditemukan di kuburannya. Saat ritual dimulai, angin berhembus kencang. Api obor bergetar, hampir padam. Dari dalam kegelapan, suara tawa berat terdengar. Kalian pikir bisa mengusirku? Mbah Kromo muncul dari bayangan, tubuhnya semakin besar, matanya bersinar merah darah. Bagas berdiri di sampingnya, tetapi wajahnya pucat dan matanya kosong, jiwanya telah diambil. Mbah Kromo menatap Ranti dengan senyum mengerikan. Kau masih menjadi milikku. Nak, pelet ini belum berakhir. Ranti bergetar ketakutan, tetapi Seno berdiri di depannya. Kau tak akan mengambilnya. Kang Joyo mengangkat tangannya, mengucapkan mantra pemutus. Lingkaran pelindung mulai bersinar terang. Mbah Kromo menjerit, tubuhnya bergetar, tetapi ia tak sepenuhnya hancur. Kalian bisa mengusirku, tapi aku tak akan pernah benar-benar musnah. Akan selalu ada orang yang menginginkanku kembali. Tiba-tiba, Bagas tersenyum tipis. Dan aku akan meneruskan warisanmu. Sebelum Kang Joyo bisa menyelesaikan mantranya, tubuh Mbah Kromo menghilang ke dalam bayangan, terserap oleh Bagas. Mata Bagas berubah merah, senyumnya perlahan melebar. Ia kini menjadi penerus ilmu hitam Mbah Kromo. Meskipun Mbah Kromo telah lenyap, kegelapan tidak benar-benar musnah. Bagas, yang kini menjadi pewaris ilmu hitamnya, menghilang dalam bayang-bayang malam. Seno dan Ranti kembali ke desa, berharap bisa hidup dengan tenang, tetapi di sudut hati mereka, ada ketakutan yang tak bisa hilang. Di kejauhan, suara angin berbisik, membawa kata-kata yang hanya bisa didengar oleh mereka yang memahami. Aku akan selalu ada. Pelet ini tak akan pernah benar-benar berakhir. Tamat.